Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang paling pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga kita bisa dapat kembali belajar melalui aplikasi Zoom. Kemudian ada sedikit tips ya dari Ustadz agar kalian bisa lebih paham dan juga lebih nyaman ketika belajar, ya, lebih apa istilahnya, comfortable, ya, nyaman. Nah, kalau bisa antum punya tripod, ya, tripod dan meja kecil. Jadi tripodnya taruh di depan meja atau di belakang meja, ya, belakang meja, baru meja itu sebagai tempat tulis kita. Nah, itu lebih akan memudahkan kita belajar. Nah, kemudian juga kalau bisa pakai seragam sekolah, ya kan? Jadi buat suasana itu emang suasana belajar. Nah, itu diantara cara yang bisa digunakan untuk daring kita, supaya daring itu nggak membosankan. Nah, sebenarnya daring itu membosankan ya karena kita yang kurang kreatif dalam membuat suasana belajar. Itu dia. Oleh karena itu penting sekali buat kita membuat suasana belajar yang nyaman buat kita. Sehingga kalau kita sudah nyaman belajar, insya Allah kita akan mudah dalam menangkap pelajaran tersebut. Baik, materi kita hari ini yaitu ada di halaman 31. Naam, kita akan baca. Ini sebenarnya juga termuat kesimpulan di pelajaran yang sebelumnya, ya. Baik, khabarul ahad. Jadi khabar ahad, ya, ini yang jalur apa namanya, setiap tobakotnya itu tidak mencapai jumlah mutawatir. Jadi kalau mutawatir itu minimal 10 setiap tobakotnya. Nah, berarti untuk khabar ahad ini dia tidak sampai 10, paling banyak 9, dan paling sedikit 1 di setiap tobakotnya. Dan khabar ahad ini, ya, binisbati ila quwwati wa dha'fihi, dilihat dari sisi kuat dan lemahnya, ini terbagi dua. Yang pertama makbul, yang kedua mardud. Jadi khabar ahad ini ada yang makbul, diterima, dan ada yang ditolak. Adapun al-khabarul mutawatir, jelas semuanya makbul, diterima. Akan tetapi jumlah khabar ahad ini lebih banyak daripada al-khabar al-mutawatir. Tayyib. Oleh karena itu banyak ulama memfokuskan diri yaitu membahas hadis ahad, karena di sinilah yang perlu penelitian. Baik. Jadi ada yang makbul, ada yang mardud. Yang makbul, nah, terbagi. Taqsimuhu binisbati li maratibihi. Taqsimuhu binisbati li maratibihi. Pembagian hadis makbul dilihat dari tingkatannya. Jadi hadis yang makbul ini ada 4 tingkatannya. Masih ingat manzal 4 tingkatan hadis yang diterima? Masih ingat 4 tingkatan hadis yang diterima? Oke, seperti jaringannya agak kurang bagus, ya. Ustaz beralih dulu ke Al-Muhajir Haikal. Gimana?
Ada 4, silakan Muhajir Haikal. Sahih hasan, sahih li ghairihi, dan hasan li ghairihi. Bagus, Masya Allah, barakallahu fik. Jadi itu dia. Jadi 4 tingkatannya, yaitu sahih, kemudian hasan, baru sahih li ghairihi, dan hasan li ghairihi. Ini diterima semuanya, makbul, diterima. Nah, dan taqaddamal kalamu 'alaiha, dan pembicaraan tentangnya itu sudah lewat. Baik. Kemudian yang makbul ini ternyata taksimuhu bin nisbati lil amal bihi au adami al amal bihi. Taksimuhu bin nisbati lil amali bihi au adamil amali bihi. Itu dia. Baik. Jadi yang diterima itu ternyata ada lagi pembagiannya, yaitu dilihat dari sisi bisa diamalkan atau tidak bisa diamalkan. Atau tidak bisa diamalkan. Oke. 6. Kok terbalik ini? Afwan. Ya, ada. Masya Allah. Tayyib. Tapi yang nampak malah gambar ustadznya, materinya nggak nampak nih. Kita buat dulu videonya ke sini ya. Oke. Sebentar ya, setting sedikit nih. Ada setting sedikit. Oke. Sini ya. 6. Baik. Jadi ada ternyata hadis yang makbul, berarti 4 itu ya, yang sahih, hasan, kemudian sahih li ghairihi, dan hasan li ghairihi, ternyata itu ada yang bisa diamalkan dan ada yang tidak bisa diamalkan. Bisa ketik di sini. Ya. Tingkatan hadis yang makbul. Yang pertama sahih, 2 hasan, 3 sahih li ghairihi, 4 hasan li ghairihi. Ini dia. Li ghairihi. Baik. Keempat tingkatan ini ya. 4 tingkatan ini ternyata terbagi 2. 1, ada yang bisa diamalkan, ada yang tidak bisa diamalkan. Ini dia. Ini dulu garis besarnya yang perlu kalian ingat. Adapun kita tahunya ini sahih dan dia diamalkan kayak mana, kemudian ada hadis sahih yang nggak bisa diamalkan atau kayak mana, sabar, ada pembahasannya. Baik. Ini dia pembahasannya. Jadi dilihat dari sisi dapat diamalkan dan tidak bisa diamalkan, ini pembagiannya. Yang pertama, salima minal mu'aradah fahuwal muhkam. Selamat dari pertentangan hadis yang lain atau pertentangan dengan Al-Quran.
Jadi dia selamat dari pertentangan antar hadis atau pertentangan dengan Al-Quran. Ini dia, fahuwal muhkam, maka ini muhkam, artinya apa? Diamalkan, selesai perkara. Jadi ada hadis sahih dan hadis itu tidak ada pertentangan dengan hadis yang sahih lainnya, atau yang hasan lainnya, atau yang hasan li ghairi, atau yang sahih li ghairihi, tidak ada pertentangan dengan hadis yang semisalnya. Nah, maka ini diterima, berarti diamalkan langsung, selesai perkara. Nah, berikutnya urudun bimislihi, ada pertentangan, ada perbedaan dengan hadis yang semisalnya. Nah, ini bagaimana? Kalau ada pertentangan, baik, maka ada lagi cabangnya. Baik, yang pertama, amkanal jam'u, bisa dijamak, bisa dikumpulkan, bisa disatukan hadis itu menjadi makna yang satu. Naam. Ini juga ada pembahasannya, tapi ini garis gambaran umumnya dulu. Fahuwa mukhtaliful hadis, maka ini namanya mukhtaliful hadis, yaitu hadis yang ada berbeda dengan hadis yang lainnya. Ini dia. Jadi kalau bisa dia dijamak, dia bisa digabungkan, nah maka selesai perkara. Nah, itu dia. Jadi ini dia. Jadi yang pertama, ya, yaitu dia selamat dari pertentangan, maka selesai perkara, atau bertentangan namun bisa dijamak, maka selesai perkara. Oke. Bagaimana kalau nggak bisa dijamak? Lam yumkin al-jam'u, tidak bisa dijamak, tidak bisa digabungkan, karena maknanya benar-benar bertentangan sekali, nggak mungkin bisa digabung, disatukan, nggak mungkin. Maka, thayyib. Yang pertama, ya, urifa at-tarikhu, diketahui tanggal, atau ya diketahui istilahnya tarikhnya, tanggalnya, atau bukan tanggal sih sebenarnya, ya sejarah hadis itu, kapan hadis itu ada, nah, di masa kapan adanya, di tahun berapa adanya, nah gitu dia. Jadi diketahui. Coba dicari tahu dulu tahun hadis itu kira-kira kejadiannya pas kapan. Nah, kemudian ada enggak wathabatal mutaakhir fannasakh, ya fannaskhu. Nah, kemudian ada hadis yang lain. Hadis yang lain ini ternyata dia setelah masa itu. Misalnya hadis A ini 2 Hijriyah. Hadis B ini 10 Hijriyah. Kemudian hadis A sama B ini bertentangan dan nggak bisa dijamak. Maka lihat tanggalnya. Oh, ini tanggal 10, maka yang diambil tanggal 10 Hijriyah. Tanggal 2, maka ini sudah terhapus berarti hukumnya. Nah, lalu bagaimana kalau lam yu'raf at-tarikh, tanggal atau waktu kejadian enggak, waktu hadis turun enggak tahu. Ah, berarti 3 selesai perkara. Jadi kalau dia selamat dari pertentangan, selesai perkara. Kalau dia bisa dijamak, bisa selesai perkara. Kalau diketahui tanggal yang terakhir hadis itu atau kejadian terakhir hadis itu, tahun terakhir hadis itu, nah selesai perkara. Nah, lalu bagaimana kalau nggak diketahui, udah bertentangan, nggak bisa dijamak, kemudian nggak diketahui pula lagi tahun hadis itu kapan munculnya, atau di kejadian apa muncul hadis itu. Nah, maka kalau nggak tahu, maka ada 2. Coba amkanut tarjih fayurajjah. Coba diusahakan dikuatkan salah satunya. Coba dikuatkan salah satunya. Dah kayaknya lebih kuat ini nih. Maka ini yang kita ambil. Kuatkan salah satunya. Ternyata mau dikuatkan nggak bisa juga dikuatkan. Memang memang udah buntu lah, udah buntu dia. Dikuatkan nggak bisa. Aduh, macam mana jadinya ini?
ya sudah, fayatawaqqaf, maka didiamkan. Didiamkan saja hadis itu. Ya, enggak diamalkan. Tapi enggak juga ya, kalau ada yang mengamalkan, ya kita juga enggak bisa menyalahkan. Nah, itu, tapi kita diamkan hadis itu. Nah, itu dia. Bagi yang mau mengamalkan hadis tersebut, ya hendaknya dia benar-benar mengetahui dulu ada hadis yang bertentangan dengan hadis itu. Lalu bagaimana sikap dia? Kalau ternyata dia menguatkan hadis ini, kuat hadis ini, ya sudah, maka diamalkan. Ternyata buntu bagi kita, adalah ya udah, maka didiamkan hadis tersebut, didiamkan saja sampai nanti ada ulama yang membahasnya. Baik, masya Allah. Jadi dari penjelasan Ustaz ini dapat kita ketahui kesimpulannya, ya. Jadi kesimpulannya dapat kalian catat. Hadis yang diterima, ya, hadis yang, atau gini, kita lihat di sini saja dulu. Nah, atau gini aja berenak ya, masa kita ketik karena takut waktu kita habis. Nah, jadi perhatikan, ada hadis. Nah, hadis ini tidak ada yang bertentangan dengannya, maka selesai perkara, maka diamalkan. Yang kedua, ada hadis tapi ada perbedaan dengan hadis yang lain, ada bertentangan dengan hadis yang lain, namun bisa disatukan maknanya, maka selesai perkara, maka diamalkan dua-duanya. Nah, baik, yang ketiga, ada hadis bertentangan, nggak bisa dijamak. Bagaimana supaya bisa diamalkan? Supaya bisa diamalkan, coba cari tahun hadis itu. Lihat nasikh mansukhnya. Mana hadis yang pertama, mana hadis yang terakhir, maka ambil hadis yang terakhir. Selesai perkara. 3. Yang keempat, udah bertentangan, nggak bisa dijamak, nggak diketahui lagi tarikh hadis itu. Lalu bagaimana? Nah, ya udah, coba ditarjih lah, coba dikuatkan salah satunya, lalu dipilih, ambil yang terkuat. Kalau ternyata kita buntu, nggak dapat menguatkan, maka apa solusinya? Udah, diamkan saja hadis tersebut, karena hadis tersebut secara karena sebenarnya hadis tersebut memenuhi syarat-syarat diterima, ya, baik itu sahih, hasan, kemudian sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Naam. Baik, ini dia. Nah, sampai sini insyaallah paham ya. Barakallahu fik. Jadi Ustaz bahas seperti ini sebenarnya ya. Mungkin antum agak menganggap kok kayaknya berat kali ilmu hadis ini ya. Naam. Jadi disinilah sebenarnya kita dapat memahami ucapan dari Imam Ahmad. Ya. Jadi Al-Imam Ahmad dia pernah ditanya, ya, sebentar nih saya ambil dulu sumbernya. Nah, ini dia. Sebentar ya. Sebentar. Nah, ini agak sedikit berantakan ya. Jadi gini. Jadi dari teks ini mungkin akan di copy ke WPS, jadi agak berantakan mungkin. Jadi Imam Ahmad pernah ditanya tentang siapakah golongan yang selamat. Maka Imam Ahmad menjawab, kalau bukan ahli hadis, saya tidak tahu lagi siapa. Kalau bukan ahli hadis, saya tidak tahu lagi siapa.
Nah, benar tidak ucapan beliau ini? Coba Ustaz tanya dulu sama siapa ya? Sama Arya. Betul nggak Arya ucapan Al-Imam Ahmad ini setelah kita belajar ilmu hadis? Bahwasanya kata Imam Ahmad, itu kita tanya, siapakah golongan yang selamat wahai Imam? Maka kata Imam Ahmad, kalau bukan ahli hadis saya nggak tahu lagi. Menurut Arya benar nggak ungkapan ini? Benar. Kenapa benar Arya? Betul sekali. Untuk mengetahui hadis itu bisa diamalkan dan nggak diamalkan, kira-kira berat nggak Arya? Berat kan? Berat lah. Berarti apa? Ulama itu harus cari hadis yang lain. Ada nggak hadis yang bertentangan dengan hadis ini ya? Gitu kan? Atau kalau bertentangan, loh kayak mana nih? Mencara menjamaknya. Atau ternyata setelah diteliti lagi nggak bisa digabungkan. Oh, berarti harus mencari tanggal hadis tersebut. Kira-kira mencari tarikh hadis payah apa enggak? Payah, berat itu pasti. Kita aja cari berita, tanggal berita aja kita kadang kita payah. Misalnya, coba Arya masih ingat enggak tanggal terjadinya demo besar-besaran tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tanggal berapa? Nggak ingat kan? Nah, padahal kejadian di negeri kita ini mencari tanggal hadis, waduh, berat. Nah, kemudian setelah itu nggak dapat lagi tanggalnya, maka harus tarjih, harus dikuatkan salah satunya. Nah, ini berat juga. Jadi berat sekali memang tugas ulama ahli hadis. Itulah sebabnya ya kenapa memang kita harus benar-benar menghargai jerih payah ulama ahli hadis, dan kita harus menghormati ulama ahli hadis. Ya, doakan mereka dengan kebaikan. Karena memang kata ulama yang lain, ya, man talabal hadis aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis, dia akan bangkrut. Kenapa? Dia sibuk menelaah, habis waktunya untuk kebaikan, habis hartanya untuk kebaikan. Kadang sampai jual rumah. Kalau kita baca sejarah tentang ulama hadis, ada yang jual rumah, ada yang jual baju. Karena baju dulu kan mahal-mahal, nggak kayak sekarang murah-murah. Dulu mahal-mahal. Jadi baju itu ada nilai plus, sampai kadang masya Allah lah, luar biasa. Lelah kali mereka. Maka kita sekarang alhamdulillah tinggal menikmati hasil lelah mereka. Enak nggak? Enak nggak sekarang Gadib? Coba Gadib. Enak nggak sekarang Gadib? Gadib? Mana Gadib ini? Enak nggak zaman sekarang kita udah tinggal mengambil jerih payahnya ahli hadis? Enak kan? Enak, alhamdulillah, masya Allah. Ya, tinggal lihat apa penjelasan mereka sudah dapat. Oh, ini bisa diamalkan, ini nggak bisa. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. Baik. Nah, sepertinya memang waktu kita nggak memungkinkan ya. Jadi karena ini sebenarnya karena Zoom ya. Jadi mungkin penjelasannya agak sedikit panjang. Jadi itu saya janjikan sampai halaman 34, ternyata nggak kesampaian ya. Masya Allah. Menjelasnya apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah garis umum. Sudah gambaran umum di halaman 32, halaman 33, halaman 34. Ini sudah gambaran umumnya. Jadi antum setidaknya sudah tahu ya bahwasanya hadis yang dapat diamalkan ini 4. Yang pertama, selamat dari pertentangan, atau hadis yang bisa dijamak, atau hadis yang diketahui nasikh mansuknya, dan terakhir hadis yang dikuatkan salah satunya. Itu 4 hadis yang bisa diamalkan. Adapun selebihnya maka tidak diamalkan. Baik, demikian dari Ustaz. Jazakumullah khairal jazak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.